Belum lama ini, nama politikus dari PDI Perjuangan, Cinta Mega, ramai diperbincangkan publik lantaran diduga bermain game slot online saat rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta 20 Juli 2023 lalu. Sempat membantah, Cinta akhirnya mengaku jika ia memainkan game untuk mengisi waktu kosong sebelum rapat paripurna dimulai. Buntut dari perbuatan yang dianggap kurang tepat ini, PDIP langsung melakukan pemecatan terhadap Cinta Mega. Fenomena game slot memang terus mewabah di masyarakat kita. Tak hanya menyasar orang-orang berduit, tapi juga golongan menengah ke bawah. Slot adalah jenis permainan judi kasino populer berbasis pada mesin slot mekanik, menawarkan pengalaman berjudi yang menyenangkan bagi pemainnya. Seiring berkembangnya teknologi internet, games perjudian seperti slot kian marak. Berdasarkan data, konten di internet yang paling banyak diblokir pemerintah sepanjang 2022 adalah judi online. Sederet artis dan publik figur bahkan pernah terseret karena diduga ikut mempromosikan. 3 orang selebgram perempuan bahkan diringkus aparat kepolisian Polda Bali karena menjadi host streamer judi online. Menurut aku judi online bahaya banget sih, soalnya dia bisa bikin adiktif, terus juga bisa bikin kita ngehalalin banyak cara untuk ikutan terus. Dan juga kita nanti sampai pinjam uang, pinjam online ilegal, terus kita pinjam uang ke orang tua, ke saudara atau ke teman malah jadinya nyusahin sih. Ketagihan sih soalnya ini ruang lingkup sendiri sih ya maksudnya. Soalnya kan teman sendiri ada yang kayak gitu, jadi maksudnya karena kayak gitu efeknya jadi ke keluarga juga gitu, maksudnya jadi habis-habisan juga kan, maksudnya jadi di PHK juga dari kerjaan. Seharusnya sih apalagi kayak berita kemarin ya, anggota DPR itu menurut saya itu benar-benar nggak mencontohkan dengan baik sih. Dalam sejarah apapun jenisnya, perjudian adalah kebiasaan buruk manusia yang harus dihindari. Judi adalah seakan menjadi jalan pintas bagi orang-orang yang malas untuk meraup kekayaan secara instan. Padahal faktanya, tak ada yang menang dalam perjudian kecuali para bandar judi. Yang paling menyedihkan, perjudian semakin marak di tengah kondisi perekonomian yang kian sulit. Uang yang tak seberapa didapat justru dihambur-hamburkan di meja judi online. Apalagi bermain judi online lewat gadget sangatlah mudah. Dengan tampilan warna dan ikon-ikon lucu, judi online tak ubahnya seperti permainan games anak-anak biasa. Pertama dari segi mungkin pengemasannya ya, karena judi online itu sama sekali nggak kelihatan bahwa itu tuh bisa membahayakan kehidupan kita gitu kan. Dibikinnya tuh memang sangat meriah, dibikinnya fun gitu. Jadi orang kesannya jadinya kalau mau judi online ya pengen having fun aja gitu. Dan yang kedua, ini sebenarnya cerita yang aku dapetin dari banyak orang juga, bahwa biasanya polanya adalah di awal itu mereka menang, tapi habis itu tuh kalah terus gitu. Biasanya judi online dimainkan berawal dari iseng untuk mengisi waktu luang. Namun tanpa sadar, pelakunya akan semakin kecanduan hingga rela mengeluarkan uang banyak untuk bermain judi online. Untuk mencari fakta mengenai judi online, tim Secret Story menjumpai Rico, mantan penjudi online yang sudah mengenal judi sejak di bangku sekolah. Permainan judi domino, judi togel, hingga judi online sudah dijajalnya. Tak terhitung lagi, sudah berapa banyak uang Rico yang amblas karena bermain judi. Menurut Rico, judi online sangat berbahaya karena selain permainannya terlihat mudah, modal awalnya sangat terjangkau. Hanya dengan deposit Rp10.000 saja, pemain bisa meraup keuntungan sampai Rp1 juta. Pantas, banyak orang yang terjerat tipu dayanya. Pengalaman saya di judi online lebih parah itu di slot. Karena apa? Awalnya itu mereka itu pemain itu dibikin tergiur dulu dengan deposit kecil dapat 1 juta dan deposit lagi. Jadi ntar lama-lama dia makin lama makin besar depositnya. Di saat makin besar depositnya, disitulah saatnya bandar menarik uangnya pemain itu, dan pemain itu diberi rasa penasaran di saat kalau di salah satu parametrik itu ada perkalian 500 atau yang dibilang max win, ada kemungkinan wah kali 500 mau turun nih tapi nggak connect, tapi depositnya udah mulai habis. Biasanya di akhir-akhir deposit dia, maksudnya uang dia tinggal dikit, wah dia deposit lagi, kejar lagi, dan mereka terus mengejar.
Para pemain judi online umumnya memasang saldo awal atau deposit di angka yang terbilang rendah. Para bandar kemudian memberi jalan kemenangan. Bagai mendapat durian runtuh, mereka langsung meraup untung berlipat ganda. Padahal harta mereka akan terkuras habis. Kali pertama Riko bermain judi slot online pragmatik, ia langsung mendapat untung 12 juta dengan deposit Rp500.000 saja. Untuk melipat gandakan keuntungannya, Riko menambah nominal deposit secara bertahap, mulai dari 1 hingga 5 juta rupiah. Gak main-main, dalam waktu singkat uang yang didapat Riko dari judi online mencapai 165 juta rupiah. Itu 165 juta saya belikan mobil. Saya belikan mobil yang 100 juta, saya belikan mobil yang 60 saya buat seneng-seneng. Karena uang seperti itu biasanya ya kita cuma buat seneng-seneng, Mbak. Jadi nggak langsung kita buat investasi atau apa. Karena uang seperti itu kita dapat hari ini, berapapun jumlahnya, nggak awet seperti kita kerja, nyari uang dan keringat kita sendiri. Sepertinya permainan judinya yang membuat orang terlena. Riko semakin keranjingan slot online. Ia terus saja menambah deposit untuk meningkatkan keuntungannya. Namun disitulah Riko terjebak. Bukannya menang, ia justru terus-menerus mengalami kekalahan. Penasaran, Riko terus mencoba peruntungannya bermain slot online. Tak sadar, ia sampai menghabiskan uang senilai 120 juta rupiah. Untuk menambah deposit, Riko bahkan sengaja menjual mobil kesayangannya. Apa aja sih Mas yang udah Mas korbankan untuk supaya tetap bisa main judi online? Nah, per hari itu sampai 8 juta deposit. Nah, deposit 8 juta saya sampai usaha saya jual beli spare part, saya buat deposit setiap ada pembelian. Pernah sehari itu mencapai 120 juta. Saya buat ini. Jadi saya jual waktu itu, saya pas mulai kekalahan udah mulai punya utang sekitar 380. Saya buat mengejar kekalahan saya. Nah, saya pikir saya jual mobil. Saya jual mobil lah Pak, 112 juta. Itu laku 112 juta. Saya jual, yang 80 juta saya buat deposit. Rasa candu untuk mendapatkan uang ratusan juta dengan mudah membuat Riko melupakan akal sehatnya. Ia bahkan sampai berhutang ratusan juta rupiah. Terpaksa, aneka barang berharga yang dimiliki Riko ia gadaikan dengan harga murah demi membayar hutang. Parahnya lagi, semua itu tidak membuatnya sadar. Riko terus saja bermain judi online demi memenuhi impiannya menjadi orang kaya. Dampaknya fatal. Bukannya kaya, hutang Riko justru semakin membengkak hingga hampir 1 miliar rupiah. Agar selamat dari ancaman para penagih hutang, Riko terpaksa berbohong pada orang tuanya. Cuman 2 tanah yang ada di kampung saya jual. Nah, saya jual buat nutup sekitar cuman dapat 100, gak nyampe 200 lah itu. Gak nyampe 200, dan itu saya coba nyari lagi uang kemana lagi, saya nyoba ikut-ikut nyalo, narik gojek, semuanya itu posisi saya udah di bawah. Nah, di saat itu sertifikat SK orang tua saya berbohong dengan orang tua saya, Bu, saya ada kendala, bisnis saya hancur. Saya ada utang di mana-mana. Akhirnya SK orang tua saya gadaikan. Modusnya selalu sama. Judi online membujuk korban-korbannya dengan kemenangan di awal. Namun setelah jangka yang panjang, saat pemainnya mulai kecanduan, kemenangan pun berakhir dan uang terus terkuras habis. Kondisi ini tentu saja berbahaya karena berpotensi terjadinya tindak kriminal untuk memenuhi hasrat berjudi. Sementara, untuk bisa terbebas dari jerat kecanduan judi online bukan sesuatu hal yang mudah. Sulit lepas karena iming-iming kekayaan dari jalan mudah. Kalau secara psikologis sebenarnya kenapa orang akhirnya tertarik, karena nature kita sebagai manusia itu kita memang menyukai kesenangan yang sifatnya instan gitu. Karena kan kalau jadi online kita dapat uang gitu dalam waktu yang cepat gitu dan tinggal klik-klik aja gitu kan. Pengalaman itu yang akhirnya membentuk seseorang untuk mau lagi dan mau lagi. Disitulah kenapa akhirnya ada kecanduan judi online akhirnya tidak bisa berhenti. Biasanya sih ada dampaknya ya, karena mungkin
most likely biasanya orang yang lagi struggle dengan judi online akhirnya menarik diri dari lingkungannya karena dia ya mungkin nggak mau orang lain tahu bahwa dia kalah terus gitu ya, dia akan mau keluar kalau dia udah menang misalnya dengan dia punya uang lagi. Kadang ada yang akhirnya kan sampai misalkan berantem sama orang tuanya karena dia ngejual harta orang tuanya buat dapat uang untuk judi online gitu. Jadi kadang orang itu akhirnya menarik diri dan struggle sendiri dengan permasalahan ini. Akhirnya pastinya kehidupan sosialnya terganggu, dan gak hanya sosial, kadang okupasional di kantor mungkin jadinya nggak fokus gitu ya karena kepikiran kapan menang gitu kan, kemarin kalah lagi gitu. Jadi di semua ranah itu bisa terganggu sebenarnya. Maraknya iklan situs judi online di internet tidak pandang bulu. Bukan hanya media sosial yang jadi sasaran, sejumlah situs yang dianggap tak mungkin disusupi iklan semacam ini pun nyatanya tak luput dari jangkauan. Seperti yang pernah heboh beberapa waktu lalu saat situs Kominfo dan sejumlah situs pemerintah daerah disusupi iklan judi online. Menurut pakar keamanan cyber, Alphonse Tanujaya, kejadian ini lazim terjadi. Targetnya tentu saja mengincar situs-situs dengan tingkat keamanan lemah. Sementara di sisi lain, iklan judi online juga mencari situs yang tidak mungkin diblokir oleh pemerintah. Tapi kelihatannya mereka juga melihat, wah kalau begini diblokir terus nih, kita mesti cari metode nih, ya kan? Nah, akhirnya mereka ketemu cara. Kita suntik iklan judi online ini ke situs-situs yang nggak mungkin diblokir. Jadi mereka lihat situs kementerian, situs Pemda, situs pendidikan, mereka suntikan iklan-iklan judi online itu satu halaman ke situsnya, sehingga Kominfo dengan palutornya itu nggak bisa. Wah, ada iklan judi online di Universitas Indonesia, diblokir, UI-nya bisa ngamuk. Semakin maraknya situs judi online bisa dimaknai jika pemblokiran saja tidaklah cukup. Apalagi Indonesia dikepung oleh negara-negara yang melegalkan judi online, seperti Kamboja, Malaysia, dan Singapura. Tak aneh jika banyak bandar judi online menempatkan server utamanya di negara-negara tersebut, namun menyasar target warga Indonesia. Faktanya, selain menempatkan server di luar negeri, banyak juga orang Indonesia yang direkrut sebagai operator untuk memancing orang tertarik bermain judi online. Kalau hanya domainnya, tadi dia hanya berbalik nama. Balik nama kan sekarang kita tahu harga sebuah domain itu cuma 50.000. Murah banget ya, jadi mereka itu, tapi sistemnya kan belum mati. Nah ini yang kita, tadi cara-cara kita mempersempit, jadi bukan hanya domainnya, IP-nya, dan juga mungkin alat-alat pembayaran yang digunakan. Nah ini supaya makin susah mereka bergerak, itu kira-kira yang, dan pastinya dukungan dari masyarakat dengan tidak lagi mengakses situs-situs perjudian, akhirnya mereka akan hilang sendiri. Jadi ini memang ada gerakan bersama. Karena memang judi bukan merupakan budaya kita ya. Penelitian terbaru mengungkapkan jika judi online melemahkan nilai-nilai sosial pada generasi muda, jelas tak bisa dianggap remeh. Perlu aksi dan tindakan nyata dari para pemilik kebijakan. Berantas judi online.